Ini kan ada yang saudara namanya Lia. Sebelum kenal sama Bu Sarudi itu namanya Lia. Terus Lia bekerja sama, diajak kerjasama sama Lia ini untuk bekerja saya masalah jual kayu frenon, mente dan lain kerja sama bisnis. terus Setelah itu terus berkembang ke suruh pinjam ke saudara semua suruh pinjam ke Bu Sarudi sama Bu Sayaro. Setelah itu pinjaman dari Bu Sayaro juga. Terus itu kira-kira berapa lama ya, dari tahun 2018 tidak salah, tahun 2018 berlanjut. Berlanjut terus dari pinjaman kecil sampai ke besar, dari 5 juta bunganya kurang lebihnya 15% per tahun, per bulan. terus Per bulan. Setelah itu berkembang terus pinjaman sampai mencapai berapa ratus juta itu. Dari 90 juta kembalikan uang pinjaman kembali 79, dapatnya 79, kami dapat 79 juta. terus Sudah dipotong duluan lah. Berapa lagi pinjam lagi 90, dipotong lagi, dapat saya 79 juta lagi. Setelah itu tidak mampu bayar, dianggapnya itu bunga berbunga terus 50 juta dijadikan satu sama pokoknya ya. Ya pokok anggap sudah dari sekian banyak, sudah anggap impas, sudah tidak ada ininya lagi hanya anggap bunga, tinggal sisa bunganya aja. Menurut pendapat saya itu tinggal bunganya aja. Setelah itu disuruh tanda tangan kwitansi, dipaksa, sepertinya dipaksa, dianggapnya antara anak dan orang tua. Kalau mau bayar uang kontan, kita tidak usah pakai kwitansi, anggap anak sama orang tua, katanya seperti itu. Saya juga pernah ke sana, ke rumahnya, bayar, tapi saya tidak boleh masuk, istri saya di dalam berdua. Dibikinlah mungkin kwitansi sama istri saya gimana, waktu pembayaran dianggapnya itu palsu. Seperti itu ini kronologisnya. Kronologisnya yang pinjam istri saya ke Bu Sarudi, namanya Bu Sarudi terkenal, aslinya namanya Bu Sayaro, Haji Sayaro. Dari pinjaman tahun 2018 dari 5 juta menjadi 5.700.000. Setelah itu 8 juta jadi 8.800.000, 11 juta jadi 12 juta, terus 8 juta jadi 9 juta, 25 juta jadi 28 juta, 40 juta jadi 44 juta, 10 juta jadi 11 juta, 30 juta jadi 33 juta. Dalam jangka cuma hanya 1 minggu itu. 25 juta jadi 27 juta 500, 20 juta jadi 22, 50 jadi 55 juta, 70 jadi 77 juta, 100 jadi 112 juta, 50 juta jadi 55 juta, 5 juta jadi 5 juta 500, 75 juta jadi 85 juta, 50 juta lagi 55 juta, 105 juta jadi 117 juta, 8 juta jadi 10 juta, 95 juta jadi 105 juta, 68 juta jadi 75 juta, 15 juta jadi 16 juta, 90 juta sampai menjadi 101 juta, 20 juta jadi 25 juta. Jadi total kesimpulannya waktu itu pas pinjam lagi dia istri saya
Setelah ini lunas tahun 2018, pinjam lagi waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah, tanggal 90 juta pinjam, dapatnya 87.500. Pinjam lagi tanggal 20 bulan 2 tahun 90 juta, menerima 87.500. Pinjam lagi 90 juta, menerima 89 juta. Totalnya sudah bunganya tok 126 juta. Pas terus tanggal ini bayar 100 juta tapi tidak diakui nih lagi. Tidak diakui tanggal 1 bulan ini. Pinjam lagi 85 juta, terus tidak mampu. Dianggap tidak mampu ini. 50 juta, 50 juta, 50 juta dijadikan satu. Dibuatkanlah kwitansi. Jadi totalnya 380. Tidak mampu, dipaksa itu sama Musaruji, suruh tanda tangan istri saya. Inilah kira-kira seperti itu rinciannya. Terus menurut informasi Bapak katanya kerugian material itu sampai mencapai 4,5. Gimana Pak ceritanya itu Pak? Begini, awalnya istri saya berkenalan namanya saudara Lia. Ya. Awalnya pinjam 50 juta untuk berbisnis kayu sengon, mente, sampai begitu. Lama-lama terus pinjam. Habis pinjam 100 juta, pinjam lagi 100 juta, pinjam lagi 100 juta. Enggak ada keuntungan, enggak ada. Itu aja. Enggak dibayar-bayar, terus pinjam. Berapa lagi ya? 200 juta. Apa yang 100 banyak. Apakah Bapak punya bukti bahwasanya saudara Lia ini pinjam ke Bapak? Ada bukti. Bisa ditunjukkan Pak? Ada bukti. Buktinya ada. Bisa ditunjukkan? Ada. Coba mana Pak? Kita ambil dulu. Iya. Nah. Ini masalah utang yang membekengi saudara Patik ini Patik sama Adi itu Adi Fauzi sepertinya, atau dinas di Purwakarta sama di Polda sini, di Polda Jawa Timur. Oknum Pak ya? Oknum polisi ya, Fatik itu ya? Iya, oknum polisi sama Pak Adi Fauzi, oknum polisi. Yang membekingi pelaku, yang membekingi pelaku. Yang backing siapa Pak namanya Pak? Membekengi yang Musaruji itu. Yang rentenir itu Pak ya? Rentenir. Yang rentenir seperti itu, yang membekengi karena keluarga kepolisian. Jadi namanya Adi Fauzi sama Bapak Fatih. Yang gitu. Adi Fauzi ini dinasnya di Purwakarta kalau tidak salah. Kalau yang satunya Pak Fatih di Polda Jawa Timur. Ini beradik berarti Pak ya. Itu anak sama mantu. Mantu. Yang Fatih itu mantu. Mantu ya. Kalau Adi Fauzi ini anak. Ya. Oknum lah. Maksudnya begini, Musaruji yang nama Sayaro ini seolah mengintimidasi Kapolres Sumeneb, seolah-olah Kapolres Sumeneb punya dia gitu. Soalnya di Polres itu tidak dikasih diam semua kayaknya, seperti itu, kayaknya diintimidasi. Itulah yang saya inginkan. Bapak di bagian kasatnya pas bagian Pak Edi sama Isang, kasih apa itu ya, kasihnya kalau nggak salah, kasih pidum di ini sama anak buahnya namanya Kaisang, Risang. Ya itu saya kira cukup. Karena dia satu korup mungkin. Ya satu korup, karena satu korup seolah-olah polisi ini takut sama keluarga dari pihak Musaruji itu. kronologis awal kejadiannya ini masalah pinjam utang piutang. Sudah dalam utang piutang itu dalam 1 minggu itu 15%. Terus Karena sudah tidak mampu bayar
yang di total semua sampai 50 juta, 50 juta, 50 juta itu di total sampai menjadi 380 juta. Tidak mampu istri saya dilaporkan ke Polres sama keluarganya yang namanya itu Bu Saruji, aslinya namanya Sayaro. Setelah dilaporkan sampai di sana istri saya dilaporkan ada panggilan dari pihak kepolisian, sudah dijelaskan tapi kayaknya sepertinya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara, seolah-olah itu di kantor polisi diintimidasi dengan keluarga dari Bu Saruji itu, Sayaro. Permasalahannya kenapa? Waktu pinjam itu kayak nggak dikesempatan, minta keadilan nggak ada, kayaknya dikeroyok istri saya itu. Siapa saja Pak waktu kira-kira orang-orangnya? Orangnya itu waktu itu Pak Kasat yang awal, Pak Kasat pertama itu yang sebelum penggantian ini, ya pas Pak Edi sama Risang itu, pas semua ada timnya di sini, tapi kayaknya nggak dikasih kesempatan untuk berbicara, seolah-olah istri saya nggak boleh berbicara sama Bu Saruji sama anaknya Sun itu di dalam ruangan di kepolisian di ruang Kasat kalau nggak salah. Sudah saya waktu itu saya menemui namanya Risang itu sudah dijelaskan bahwa itu hutang itu sudah ada masuk uang masuk, uang buktinya seperti ini ada bukti ini pembayaran. Bukti pembayaran transfer ada. Coba Pak tunjukkan Ini Pak. 5 juta. Tolong Pak dibuka gini. Ya. Terus coba jelaskan Pak. Nah, ini di transfer tapi nggak mau ini. Di transfer Bu Saruji kayaknya nggak mau, tapi waktu saya ngelapor ke Risangnya juga nggak perlu ini, nggak kuat keadaan seperti itu. Terus. Ini lagi. Mana banyak lagi? Ini Ya. ya ini juga bayar ini. Ini bukti transfer Pak ya? Bukti transfer nggak diakui sama saudara Risang itu di kepolisian, nggak diakui bahwa itu nggak masuk katanya, nggak sebagai data penunjang, nggak data apa pembayaran nggak masuk. Setelah itu kita ada bukti lagi masalah ini. Mana Pak? Ini Apa itu Pak? Kwitansi pembayaran. Itu pembayaran pertama Iya. apa gimana Pak? Setelah bayar yang ini. Oh ya. Ya, Terus bayar yang ini, yang kedua ini. Yang kedua ini. Ini dianggapnya palsu. Oh gitu. Ya, padahal tidak ada orang yang mau tanda tangan, cuma di dalam itu istri saya cuma sama Bu Saruji. Oh. Ya. Terus Pak? Ya itu. Setelah itu sepertinya kayaknya istri saya diintimidasi. Intimidasi sama keluarga Bu Saruji itu, nggak boleh berbicara. Ibu Sanuji ini siapa Pak? Sayaro, istrinya Pak almarhum Bu Saruji, Pak Saruji. Oh gitu. Iya. Iya. Terus Setelah itu nggak tahu ada panggilan istri saya langsung ditahan. Kemana belum ada keadilannya dari kepolisian itu gimana? Padahal sudah kita jelaskan bahwa hutang piutang ini dari yang kecil 1 bulan, 1 minggu itu 15%. Bayangin kalau 30 hari kan 60% sudah. Iya. Pemerasan ini. Pemerasan namanya. Ini suruh tanda tangan, ini suruh pas istri saya yang 380 dipaksa suruh tanda tangan, disuruh ngakui. Padahal di belakangnya itu ada coret-coretan istri saya, ada pembayaran, ada fee-nya itu. Tapi dicoret. Punya buktinya Pak? Ada buktinya? Ada buktinya, tapi Mana? di belakang ini yang saya Nggak ada. yang nggak ada, cuma ini aja. Apa ini Pak? Ya bukti bahwa di hutang. Oh iya. Hutangnya di 380 ini di total semua bunga-bunganya jadi 380. Yang nyoret waktu siapa itu Pak? Yang nyoret langsung Bu Saruji di Sayaro.
yang nyoret Waktu ya. diantar ke kantor polisi, dicoret, Waktu ditanya. diintegrasi, waktu ya. Iya, integrasi ke kepolisian. Ternyata dicoret. Sudah sama istri saya dijelaskan. Kira-kira tahu Bapak waktu mencoretnya itu? Tidak tahu Nggak saya. tahu ya? Tidak tahu, tidak jelas, tidak tahu. Apa di kantor polisi, apa di Tidak tahu ya? Tidak tahu saya. Terus begini Pak, mengenai pada waktu mengajukan pinjaman, apakah Bapak disodorkan data surat perjanjian? Oh, enggak, Tidak ada, Tidak. hanya lisan. hanya lisan aja. Oh gitu. Iya, Terus enggak ada. Setelah itu istri saya dipaksa suruh tanda tangan perjanjian. waduh, ya. Ada buktinya. Buktinya mana Pak? Ini. Coba tunjukkan Pak. Ini kan, ini dipaksa suruh. Ini Yang memaksa itu siapa, Pak? anaknya Bu Saruji sama anak Saruji sama Bu Sarujinya saya roh. Ini, Mana Pak? Coba Pak. ini sudah di sini jelas. Ada ininya, ada tulisannya ini berserta bunganya. Padahal ditulis berserta bunganya, berserta nih. Iya, bunganya ada ini, sini ada. Keuntungannya sama keuntungannya dianggap yang 380 sama ini, tapi yang 380 total dari semua ini apa? Total semua bunga semua itu. Nah, makanya saya sampai ke kantor polisi waktu sama istri saya sudah jelaskan bahwa ini bukan uang kontan, uang yang nggak mampu bayar bunga-bunganya dijadikan satu, dipaksa untuk mendandatangani kwitansi ini. Oh gitu. Iya, makanya saya minta keadilan, tapi kayaknya nggak ada keadilan dari kepolisian. Saya minta keadilan itu kayaknya sepihak, kayaknya diintimidasi dari keluarga Bu Saruji ini. Sayaro namanya, Bu Saruji terkenalnya di sini, terkenal sudah, itu jelas terkenal semua rentenir lah, Iya. rentenir. Mohon keadilan supaya bisa, karena kami buta hukum, mohon keadilannya bagaimana supaya ini ditindaklanjutin ke kantor kepolisian sama kejaksaan sama kepolisian. Ya itu sementara saya bisa sampaikan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.